Halo teman-teman dan Bu Esli, pada kali ini saya dan teman-teman kelompok saya bersama akan mempresentasikan tentang percobaan yang kita lakukan, yaitu penanaman biji kacang hijau selama 6 hari dengan intensitas dan spektrum cahaya yang berbeda. Halo, nama saya Daryl Gautama dari kelas 10 IPA 3 absen 7. Halo, perkenalkan nama saya Flina Tali Hailianto dari 10 IPA 3 absen 9. Perkenalkan, nama saya Florencia Hermawan dari kelas 10 IPA 3 dengan nomor absensi 10. Perkenalkan, nama saya Gitrisho Gunawan dari kelas 10 IPA 3 absen 16. Dan saya adalah Alucisio Garcia dari kelas 10 IPA 3 dengan nomor absen 2. Tanaman kacang hijau atau bernama latin Vigna radiata L merupakan tanaman berbentuk semak yang tumbuh tegak. Tanaman ini termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliopta, ordo Fabales, dan famili Fabaceae. Tanaman kacang hijau ini juga memiliki banyak manfaat. Salah satu contohnya adalah untuk melancarkan buang air besar, karena mengandung banyak serat dan memiliki zat gizi yang tinggi. Asal-usul kacang hijau diduga dari kawasan India. Seorang ahli botani yang bernama Nikolai Ivanovich menyebutkan bahwa India merupakan asal dari sejumlah famili Leguminosae, atau dengan kata lain, famili Fabaceae yang tadi sempat saya sebutkan. Hal ini didukung oleh pendapat Vavilov dengan ditemukannya plasma nutfah kacang hijau jenis Phaseolus mango di India. Toge adalah tumbuhan muda yang baru saja berkembang dari tahap embrionik di dalam biji. Toge tumbuh dari bibit kacang hijau dan tahap perkembangannya disebut perkecambahan. Tanaman toge membutuhkan makanan untuk hidup. Untuk mendapatkannya, tanaman toge diberi irigasi dan cahaya matahari yang cukup untuk mempercepat proses fotosintesis. Karena cahaya matahari adalah salah satu faktor untuk mempercepat laju fotosintesis. Cahaya matahari terbagi menjadi dua, yang pertama polikromatik dan yang kedua monokromatik. Cahaya yang ditangkap oleh klorofil untuk berfotosintesis adalah cahaya monokromatik. Panjang gelombang sinar yang diserap oleh klorofil berada di antara 400 sampai 700 nm, terutama sinar rembu warna merah dan berwarna biru. Cahaya juga mempengaruhi cepat atau lambatnya hormon auksin dalam tanaman kacang hijau. Cahaya memperlambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan kacang hijau untuk meninggi, sehingga pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap mengalami etiolasi. Rumusan masalah dalam laporan kali ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, apakah spektrum cahaya mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau Vigna radiata? Yang kedua, adakah perbedaan pertumbuhan biji kacang hijau Vigna radiata di tempat gelap dan di tempat terang? Tujuan kami melakukan penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah spektrum cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau Vigna radiata. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui apakah intensitas cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau Vigna radiata. Untuk hipotesis dibagi menjadi dua, hipotesis untuk percobaan pertama dan hipotesis untuk percobaan kedua. Untuk hipotesis percobaan pertama, H0-nya adalah spektrum cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan biji Vigna radiata, sedangkan H1-nya spektrum cahaya mempengaruhi biji Vigna radiata. Untuk hipotesis percobaan kedua, H0-nya adalah intensitas cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan biji Vigna radiata, dan H1-nya adalah intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan biji Vigna radiata. Untuk rancangan percobaan, metode yang dipilih adalah metode eksperimental, dan variabel-variabel yang didapatkan ada spektrum cahaya sebagai variabel bebas, pertumbuhan tanaman sebagai variabel terikat, suhu ruangan, dan jumlah air sebagai variabel kontrol. Untuk alat yang digunakan ada cutter, gunting, lem, penggaris, 7 gelas plastik bekas, 2 kardus bekas, 3 plastik mika, dan 1 lampu penerang. Untuk bahan ada setengah kilogram kacang hijau, 1 bungkus kapas, dan air secukupnya. Cara kerja percobaan ke-1 spektrum cahaya. 1. Alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan disiapkan. Kedua, ambillah 4 buah gelas plastik bekas.
Ketiga, kapas direndam dengan air secukupnya, lalu ditaruh ke dalam gelas plastik. Keempat, biji kacang hijau Vigna radiata ditaruh di atas kapas yang telah dibasahi. 5. Buatlah kotak sebanyak 3 buah dari kardus menggunakan cutter atau gunting. 6. Plastik mika berwarna biru, hijau, dan merah ditempel masing-masing ke 3 kotak tersebut menggunakan lem. Ketujuh, ketiga gelas yang terisi kacang hijau ditaruh ke ketiga kotak tersebut atau kelompok perlakuan, dan gelas yang satunya lagi dibiarkan atau kelompok kontrol. 8. Keempat gelas tersebut ditaruh di bawah sinar matahari. Dan yang terakhir, pertumbuhan tumbuhan kacang hijau Vigna radiata di keempat gelas tersebut diamati selama 6 hari. Cara kerja intensitas cahaya. Yang pertama, alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan disiapkan. Ambillah 3 buah gelas plastik bekas. Kapas direndam secukupnya lalu ditaruh ke dalam ketiga gelas plastik. Kacang hijau Vigna radiata ditaruh di atas kapas yang sudah dibasahi tersebut. 1 buah gelas ditempatkan pada ruangan yang sama sekali tidak memiliki sumber cahaya, merupakan kelompok kontrol. Lalu 1 ditempatkan pada tempat yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap sebagai kelompok kontrol, dan satunya lagi disinari dengan lampu penyinar sebagai kelompok perlakuan. Ketiga gelas diamati selama 6 hari. Pengumpulan data spektrum merah. Kualitatif, selama 6 hari, warna batang tidak memiliki perbedaan wujud dengan kelompok kontrol atau warna hijau. Kuantitatif, pada hari pertama kacang hijau ditanam, pada hari kedua belum tumbuh daun, batang, dan akar, pada hari ketiga kulit terkelupas dan tumbuh batang setinggi 2 cm, pada hari keempat tumbuh akar dan batang yang sudah setinggi 4 cm, hari kelima batang tertinggi 6 cm dan daun terlebar adalah 2 cm, hari terakhir hari ke-6 batang tertinggi 8 cm dan daun terlebar adalah 5 cm. Pengumpulan data spektrum biru dilaksanakan dari tanggal 22 hingga 27 Agustus 2020. Dari sisi kualitatif, selama 6 hari, bagian bawah batang menjadi berwarna kecoklatan dan dari bagian atas berwarna kehijauan. Dari sisi kuantitatif, pada hari pertama, kacang baru ditanam dan belum tumbuh apa-apa. Pada hari kedua, tumbuh kecambah kecil. Pada hari ketiga, belum tumbuh akar dengan tinggi kecambah yang sama. Hari keempat, tumbuh akar dengan batang setinggi 2,7 cm. Pada hari kelima, batang tertinggi sepanjang 11,8 cm. Dan pada hari terakhir, batang tertinggi sepanjang 15,5 cm dengan daun terlebar 3 cm. Selanjutnya ada kacang hijau yang diberi spektrum hijau. Pada hari pertama, pada tanggal 22 Agustus tahun 2020, kacang hijau pertama kali ditanam. Lalu pada hari kedua, tumbuh kecambah kurang lebih 1 cm. Kemudian keesokan harinya, tumbuh 8 daun dan kecambah sekitar 2,5 sampai 3 cm. Kemudian pada hari keempat, batang dan kepala kecambah mulai berwarna sedikit keunguan. Tinggi tanaman menjadi 3 sampai 3,5 cm. Kemudian pada hari selanjutnya, kacang hijau tumbuh setinggi 4 sampai 6,5 cm. Kemudian pada hari terakhir, batang tertinggi sekitar 8 cm. Daun semakin melebar dan tulang daun semakin jelas, serta warna batang menjadi keunguan dan sedikit putih. Data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dalam melakukan penelitian penanaman biji kacang hijau dengan spektrum cahaya tidak berwarna adalah sebagai berikut. Untuk data kualitatif, selama 6 hari, warna batang tidak ada perubahan atau masih sama, yaitu berwarna putih kehijauan, dengan beberapa rambut halus di sekitar batang. Sedangkan data kuantitatif adalah pada hari pertama, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2020, kacang hijau mulai ditanam. Pada hari kedua, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2020, tumbuh kecambah setinggi 0,5 sampai 0,8 cm. Pada hari ketiga, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2020, kecambah sudah tumbuh setinggi 1 sampai 1,5 cm. Pada hari keempat, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2020, tumbuh akar, 2 daun, dan batang sudah setinggi 2 cm sampai 3,5 cm.
pada hari kelima yaitu pada tanggal 26 Agustus 2020, batang tertinggi adalah 5 cm sampai 6,5 cm dan akar semakin menonjol. Pada hari terakhir yaitu pada hari ke-6 atau pada tanggal 27 Agustus 2020, batang tertinggi adalah 8 cm dengan daun selebar 1,5 cm. Pengumpulan data intensitas cahaya terang terbagi menjadi dua. Yang pertama kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif yaitu pertumbuhan kacang hijau diamati selama 6 hari dan untuk warna batang tidak ada perbedaan dengan kelompok kontrol atau batang tersebut berwarna hijau. Untuk data kuantitatif, pada hari pertama kacang hijau mulai ditanam dan kulit kacang hijau mulai terkelupas. Pada hari kedua, tumbuh kecambah pada kacang hijau setinggi 0,1 cm. Pada hari ketiga, kecambah sudah setinggi 1,1 cm dan terdapat 2 daun selebar 0,4 sampai 0,6 cm. Pada hari keempat, kecambah sudah setinggi 2 cm. Pada hari kelima, batang tertinggi berada di ukuran 3,2 cm dan daun selebar 1,1 cm. Dan pada hari terakhir, batang tertinggi berada di ukuran 5,1 cm dan daun selebar 1,6 cm. Pengumpulan data intensitas cahaya gelap. Kualitatif, selama 6 hari, batang berwarna putih pucat. Kuantitatif, pada hari pertama, kacang hijau ditanam. Pada hari kedua, tumbuh kecambah setinggi 2 cm. Pada hari ketiga, kecambah sudah setinggi 4 cm. Pada hari keempat, akar mulai tumbuh di batang setinggi 10 cm. Pada hari kelima, batang sudah setinggi 19 cm dan tumbuh beberapa daun. Pada hari ke-6, tanaman tumbuh lebih cepat dari yang lain dengan batang tertinggi 25 cm. Pengumpulan data kelompok kontrol. Kualitatif, selama 6 hari, warna batang tetap sama yaitu berwarna hijau. Kuantitatif, pada hari pertama, kacang hijau ditanam. Pada hari kedua, belum ada perubahan yang signifikan. Pada hari ketiga, kecambah mulai tumbuh setinggi 1 cm. Pada hari keempat, tumbuh batang dan akar tetapi tinggi kecambah tetap sama. Pada hari kelima, tinggi batang menjadi 1,5 cm dan tumbuh sedikit daun. Pada hari ke-6, batang tertinggi adalah 2 cm. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tanaman kacang hijau akan lebih cepat tumbuh di spektrum cahaya berwarna biru. Selain itu, tanaman kacang hijau juga akan lebih cepat tumbuh di tempat yang gelap. Tetapi, batang yang akan tumbuh di tempat gelap akan lebih tipis dan lebih rapuh. Fun fact yang pertama, kandungan klorofil pada kacang hijau dapat memusnahkan efek karsiogenik yang menjadi salah satu pemicu terjadinya kanker. 2. Selama Perang Dunia Kedua, dikarenakan daging terbatas, ilmuwan merekomendasikan untuk memakan kacang hijau karena itu adalah salah satu makanan yang dapat memberikan ekstra protein. Fun fact yang ketiga, kacang hijau sering dibawa dalam perjalanan laut yang panjang oleh nelayan untuk bertunas dan dimakan untuk mencegah penyakit kudis. Nah, penyakit kudis adalah penyakit yang menyerang kulit disebabkan oleh infeksi tungau. Fun fact keempat adalah untuk kalian yang alergi, kecambah bertindak sebagai antihistamin alami yang berguna untuk menurunkan kadar histamin di dalam tubuh. Fun fact kelima adalah orang Cina telah memakan kecambah selama berabad-abad untuk peremajaan dan penyembuhan. Fun fact, toge dapat membantu kita untuk merasa kenyang lebih lama dan dapat menormalkan kadar glukosa dalam tubuh. Terima kasih sudah menonton video kami.